Selamat pagi pemirsa. Keputusan pemerintah mencabut izin 28 perusahaan di Aceh dan Sumatera menjadi sinyal awal bahwa penertiban pengelolaan lingkungan pasca bencana. Langkah ini membangkitkan harapan akan kehadiran negara melindungi rakyat dan alam, namun publik mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai simbol atau basa-basi semata. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 24 Januari 2026 dengan tema pencabutan izin bukan ajang basa-basi bersama saya Jose Nicole. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Pagi ini telah bergabung bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gaudens, selamat pagi. Selamat pagi Jose. Bang Gaudens, kita editorial pada kesempatan ini mengapresiasi keberanian pemerintah mencabut 28 perusahaan yang kegiatan bisnisnya diyakini berdampak pada bencana ekologis. Dari perspektif rakyat nih Bang Gaudens, euforianya kapan nih harus segera berhenti dan kembali mengawasi? Ya, tentu saja diapresiasi ya 28 izin perusahaan itu dicabut, tetapi masih banyak pertanyaan di balik itu ya. Tentu pertanyaan pertama, apakah pencabutan itu hanya sebatas konferensi pers? Bukankah perusahaan-perusahaan itu diizinkan dengan produk hukum? Atau perlu ada produk hukum yang sama untuk mencabutnya? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu dicabut, apa tindak lanjutnya? Apakah tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban perdata atau pidana? Memang sejauh ini ada 6 perusahaan yang digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu sekitar 4,1 triliun. Tentu dana yang digugat itu harus dikembalikan untuk pemulihan hutan. Ada tanah yang dibebaskan dari 28 perusahaan itu sekitar 1 juta hektar. 1 juta hektar itu diberikan kepada siapa? Apakah hanya ganti pemain gitu? Perusahaan yang sekarang dicabut diberikan perusahaan lain gitu? Atau 1 juta itu didistribusikan untuk rakyat dalam bentuk hutan sosial gitu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mestinya dijawab sih. Tapi Pak Gaudens, di sisi lain juga kita melihat bagaimana penertiban perizinan perusahaan ini juga di sisi lain, apakah nantinya akan menjadi evaluasi serius secara struktural ataupun secara sistematis, kita akan nanti lebih bahas pada segmen selanjutnya ya Bang Gaudens. Dan juga pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 23 Januari 2026 dengan tema pencabutan izin bukan ajang basa-basi. Pencabutan izin bukan ajang basa-basi. Mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pencabutan izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pasca bencana Aceh dan Sumatera. Fungsi ekologis hulu hilir yang selama ini rusak segera disehatkan kembali dan rakyat mendapatkan hak untuk tinggal tanpa terus dibayangi risiko bencana. Kita amat mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Pengelola negara membuktikan diri hadir dengan menindak korporasi dan konglomerasi yang telah melanggar dan mengakibatkan berkurangnya daya tampung dan daya dukung lingkungan di Pulau Sumatera. Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya, 22 diantaranya merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan-hutan alam dan hutan tanaman. 6 perusahaan lain bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan. Publik di saat yang sama juga menginginkan langkah tegas yang dimotori Presiden Prabowo Subianto bukan sandiwara belaka. Jangan tampil bak pahlawan seolah memberi harapan, tetapi di panggung belakang malah memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk bersalin rupa. Sekali lagi, keberanian pemerintahan Prabowo Subianto harus benar-benar nyata. Jangan sekadar ajang basa-basi. Kita tidak ingin penghentian operasi 28 perusahaan itu untuk membuat publik terlena. Sudah terlalu besar kerugian akibat bencana maha dahsyat di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Estimasi kerugian ekonomi 68,8 triliun rupiah dengan kerusakan parah pada 3.500 bangunan, hancurnya 271 jembatan, serta rusaknya 282 fasilitas pendidikan. Khusus untuk Sumatera Barat,
Total kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor mencapai 33,5 triliun rupiah. Di Sumatera Utara, kerugian diperkirakan sebesar 17,4 triliun dan dibutuhkan dana pemulihan senilai 69,47 triliun rupiah. Sementara itu, jumlah korban tewas akibat bencana Sumatera dan Aceh 1.199 orang. Bahkan 114.000 orang masih hidup menderita di tenda-tenda pengungsian. Penderitaan mereka membuka pertanyaan keras, siapa yang menikmati keuntungan dan siapa yang menanggung risikonya? Ketika pencabutan izin 28 itu hanya ajang basa-basi, itu sama saja kita menodai ingatan atas para korban yang meninggal dalam bencana dan mereka yang tengah berjuang hidup di tempat pengungsian. Kebijakan basa-basi adalah bentuk pengkhianatan paling sunyi. Publik memang pantas dan berhak untuk a priori, bahkan khawatir. Selain karena contoh kasus sebelumnya, ternyata sudah ada 5 perusahaan yang sebelumnya pernah dihentikan izinnya, tapi kemudian dianulir lagi. Menurut data LBH YLBHI, setidaknya 5 perusahaan, PT Rimba Timur Sentosa, PT Rimba Wawasan Permai, PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Barumun Raya Padang Langkat, dan PT Multi Sibolga Timber pernah dicabut izin konsesi kawasan hutan pada 5 Januari 2022. Secara logika, sesuatu yang sudah mati seharusnya tidak bisa dibunuh untuk kedua kalinya. Ini menunjukkan adanya celah penegakan hukum yang membuat sanksi administratif tidak otomatis menghentikan aktivitas fisik di lapangan. Publik ingin pemerintah harus tegas dalam mengelola alam. Kita sepakat bahwa perusahaan berhak untung karena hal itu bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Namun, apa artinya semua itu jika keselamatan manusia terancam dari kelestarian alam hancur? Pemirsa, pastikan Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kami akan langsung menyapa salah satu penelpon yang telah bergabung bersama kami. Ada Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan, melihat penertiban yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ini ibarat kata kita nonton, ini sudah menjadi cerita akhir atau akan ada serial-serial lain lagi yang diharapkan? Terima kasih, saya diminta komentarnya hari ini. Keterlambatan penertiban izin ini terlambatnya itu 20 tahun, Pak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah dan DPR lalai tentang ini, Pak. Padahal DPR kami gaji yang sangat besar, tapi peristiwa hutan itu nyata dan dilihat dengan mata telanjang. DPR kami itu di mana? Kok harus Pak Presiden yang turun tangan langsung membekukan sebuah izin? Ini artinya Pak, jajaran pemerintah tidak bekerja dengan baik melihat hutan yang sudah habis digundul oleh para cukong itu. Makanya mulai hari ini basa-basi itu hindarkan. Marilah DPR bekerja dengan baik. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu bekerja dengan baik, Gubernur dan Bupati itu bekerja dengan baik. Lindungi kami ini, kami rakyat ini minta dilindungi. Siapa yang melindungi kalau bukan pemerintah? Ini mengerikan peristiwa yang luar biasa. Aceh sudah minta merdeka dan lain sebagainya. Baik. Marilah
Baik, kita sudah tangkap poinnya. Terima kasih Bapak Ramadan dari Jambi atas tanggapan Anda. Kita langsung tanggapi saja Bang Gaudens. Kita melihat sebenarnya ini kata Pak Ramadan sudah terlambat 20 tahun. Dan juga wake up call-nya ibarat kata itu adalah bencana itu sendiri. Apakah ini sebenarnya cerminan daripada kelemahan aspek struktural sebenarnya selama ini Bang Gaudens? Ya, saya sependapat sih bahwa mestinya sejak izin itu diberikan kepada perusahaan itu, pada saat itu juga pemerintah melakukan pengawasan. Ini kan semuanya terkaget-kaget ya, terkaget-kaget ketika terjadi bencana, baru dicari siapa penyebabnya. Sejauh ini penyebabnya itu 28 perusahaan itu. Tetapi sejak yang terjadi sekarang ini kan baru dicabut izinnya. Cabut izin itu tindakan administratif. Mestinya tindakan administratif itu tidak harus menunggu perintah presiden, karena kewenangan itu ada pada Kementerian Teknis. Kementerian Teknis di sini yang memberi izin kan, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Kementerian Kehutanan. Ujung tombak untuk memberikan tindakan administratif itu ada di dua kementerian ini. Tapi kan nunggu presiden dulu. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah itu dicabut izinnya, apa yang mesti dilakukan? Bukankah perusahaan itu saat ini masih beroperasi walaupun izinnya sudah dicabut? Menarik. Karena itu pertanyaannya, mengapa tidak dilakukan pengusutan secara pidana? Bukankah ini berkaitan dengan kejahatan ekologis? Betul. Kalau terkait dengan kejahatan ekologis, itu berarti barang siapa itu kan ada orangnya yang harus diusut. Sejauh ini belum ada. Kalau pidananya belum diusut, pertanyaan berikutnya, kapan gugatan perdatanya? Enak banget dong, cuma dicabut izinnya. Tentu kita yakin juga pemerintah sedang memikirkan ke sana juga. Tetapi jangan terlalu lama berpikir lah, mesti bertindak gitu ya. Ya, makanya karena kita kan berharap juga ke depan ini efek jerahnya ada nih Bang Gaudens. Jangan sampai ibarat kata pepatah perjuangan, mati satu tumbuh 1000. Kita mengkhawatirkan itu juga tuh Bang. Ya, masih mending mati satu tumbuh 1000. Tetapi kalau yang terjadi itu hanya ganti pemain, sekarang dicabut 28, kemudian diberi lagi kepada 28, tetapi pemain berikut lainnya. Nah, ini kan yang mesti diawasi. Karena itu masyarakat sipil jangan berhenti untuk melakukan pengawasan terhadap pencabutan izin ini. Jangan berhenti dicabut izin itu, dan jangan berhenti di siaran pers saja gitu. Harus ada produk hukum yang mencabutnya, baru kita yakin gitu. Tetapi Bang Gaudens, tadi kita juga sempat membahas mengenai adanya efek jerah berupa tindakan pidana. Kita mengkhawatirkan bahwa ini justru menggoyang stabilitas daripada iklim investasi kita nggak terhadap investor gitu dan lain sebagainya? Kepastian investasi itu salah satunya adalah kepastian hukum. Kalau kepastian hukum yang terkait dengan kejahatan lingkungan itu tidak ditegakkan, orang malah tidak mau berinvestasi. Tetapi kalau pemerintah serius menegakkan hukum, orang akan ramai-ramai berinvestasi karena di sana ada kepastian hukum. Gitu. Dan juga kita melihat bagaimana sebenarnya yang menarik juga Bang Gaudens adalah angka-angka yang menjadi dampak kerugian ini. Ini tanggung jawab pemerintah juga kayaknya terlalu besar, tidak dilimpahkan kepada perusahaan juga kayaknya tidak bertanggung jawab. Mekanismenya ini juga menjadi pertanyaan di antara kita sebenarnya Bang Gaudens. Ya, secara filosofis itu kan keutamaan itu adalah keselamatan rakyat. Di dalam kasus Sumatera, negara gagal menyelamatkan rakyatnya, sehingga 1000 lebih nyawa itu hilang hanya karena banjir. Nah, penyebab banjir itu apa? Bukan semata-mata karena iklimnya, tetapi juga terbukti dengan pencabutan 28 izin perusahaan itu menunjukkan bahwa ada andil dari perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan. Tetapi lebih dari itu, pertanyaan berikutnya, pemerintah selama ini kemana saja untuk melakukan pengawasan? Jadi ada rentetan gitu. Nah, kita akan elaborasi lebih lanjut pada segmen selanjutnya ya Bang Gaudens dan juga pemirsa. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini. Bang Gaudens, kita kembali kepada judul utamanya, pencabutan izin bukan ajang basa-basi. Ini masalah manusia atau alamnya dulu? Karena alam nggak bisa basa-basi Bang Gaudens. Manusia jago basa-basi. Gimana kita melihatnya? Ya tentu manusianya ya.
mengapa harus ditegakkan hukum lingkungan di Sumatera. Kita tidak mau generasi sekarang itu membiarkan terjadinya perusakan sehingga generasi yang akan datang tidak akan menikmati lingkungan yang sehat. Padahal hak atas lingkungan yang bersih dan sehat itu tercantum sangat jelas di dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu artinya pemerintah menjalankan amanat konstitusi untuk membangun hutan yang sehat di Sumatera. Itu yang pertama, dasar hukumnya. Yang kedua, bagaimana supaya tidak basa-basi. Kita memberi apresiasi bahwa pemerintah itu memberikan konferensi pers tentang pencabutan itu. Tetapi bukan konferensi pers itu yang dituntut oleh masyarakat. Produk hukum sama seperti produk hukum memberi izin kepada 28 perusahaan ini. Kalau bukan produk hukum, itu berarti basa-basi. Tidak basa-basinya kalau ada produk hukumnya. Kemudian apakah harus berhenti dengan pencabutan izin itu semata gitu kan? Itu juga dianggap basa-basi kalau tidak diikuti dengan pengusutan secara pidana dan perdata. Karena kejahatan lingkungan itu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Bayangin, bukan cuma nyawa ya, anak-anak untuk sekolah juga tersendat di sana. Jadi banyak rentetan. Karena itu pemerintah harus kembali kepada asasinya, bagaimana menegakkan hukum lingkungan di Sumatera. Bukan hanya Sumatera. Kalau sekarang itu fokusnya itu di Sumatera, bagaimana dengan izin-izin lain di tempat lain? Apa nunggu terjadi bencana baru kita memberi perhatian untuk melakukan pengawasan? Itu yang paling penting ya. Dan tentu juga nih, mumpung belum terlalu jauh dari awal tahun nih Bang Gaudens, apa yang kita harus harapkan dari aparat penegak hukum agar tidak tergoda dengan investasi yang justru membahayakan generasi mendatang ini? Ya, sejauh ini Presiden Prabowo dengan membentuk tim khusus ya, tim khusus Satgas untuk penertiban kawasan hutan ini sudah bagus gitu kan. Satgas ini sudah bekerja, tetapi yang tidak terlihat itu peran Kementerian Teknis yang terkait dengan pemberian izin itu. Karena izin itu kan diberikan oleh Kementerian Teknis. Nah, apakah setelah memberi izin berpangku tangan atau harus turun tangan untuk ikut mengawasi? Jangan sampai kita terkaget-kaget kalau bencana datang. Dan tentu kita juga berharap bahwa Kementerian Teknis maupun juga pemerintah secara menyeluruh hingga aparat penegak hukum sudah mulai taubat ekologis ya. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudens Syosahdi, telah bergabung bersama kami Bang Gaudens pada pagi hari ini. Pemirsa, pencabutan izin harus diawal dengan penegakan hukum yang konsisten di lapangan. Tanpa ketegasan nyata, kebijakan ini beresiko mengulang kegagalan masa lalu. Negara tak boleh lagi kompromi atas keselamatan manusia dan kelangsungan lingkungan. Keadilan bagi korban bencana menuntut tindakan nyata, bukan sekedar retorika. Inilah editorial Media Indonesia edisi pagi hari ini. Pemirsa, kami mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Saya Jose Nicole pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV,